Ya, shalom, selamat pagi. Terima kasih Pak Hadi. Ya, Saya menggumuli firman ini dan saya percaya kalau kita mendengar firman maka akan jadi iman. Ya, ada 10 vitamin iman yang pasti ya, saya yakin pasti bisa membangkitkan imunitas roh, jiwa, dan tubuh kita. Apa itu imunitas, saudaraku? Imunitas itu adalah kita kebal terhadap serangan dari luar. Ya, serangan roh apa? Roh itu jadi lemah. Serangan jiwa itu apa? Jiwa itu jadi kacau. Serangan tubuh apa? Tubuh itu jadi sakit. Ayo kita minta kuasa Roh Kudus bersama-sama dalam nama Yesus. Katakan, Tuhan, aku mau dengar firman-Mu. Biarkan firman-Mu menjadi vitamin iman yang bisa membangkitkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam nama Yesus. Vitamin yang pertama, kita harus percaya bahwa aku adalah bait Allah. Ya, itu vitamin yang pertama. Bahwa kita ini adalah bait Allah. Ya, bayangkan bahwa bait Allah itu bukan dibangun dari batu dan tanah, tapi adalah hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 17 dan 19 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, jadi kalau kita perkatakan dengan iman bahwa tubuh kita bait Allah, maka semua serangan itu akan dihadapi oleh Allah sendiri. Next please ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Perhatikan, dengar baik-baik. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka akan membinasakan dia. Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bayangkan kalau ada COVID yang mencoba membunuh kita. Apa kata firman 1 Korintus 3, 16, 17? Maka Tuhan sendiri yang akan membinasakan bait Allah itu. Ya, sebab bait Allah adalah Roh Kudus dan bait Allah itu ialah hidup kita. Ya, satu kali saya habis melayani di sebuah tempat dan saya menerima persembahan kasih dan ternyata tuh diawasi, dia ikut di gereja itu ya, bukan Abalove. Dan ketika keluar saya di parkiran tunggu dijemput, saya ditodong. Ya, saya minta itu persembahan kasih. Saya bilang begini, saya nggak masalah ambil aja di sini, tetapi saya tidak ingin kamu pakai pisau seperti itu, ya. Dan dia bilang pokoknya kasih saya. Saya bilang saya kasih, jangan khawatir gitu loh. Tapi dia tetap nodongkan pisau ke perut saya dan dia bilang pilih mana gitu loh. Dan saya akhirnya kesel, saya bilang ayat ini. Kamu tahu nggak kalau aku memang harus mati di tanganmu, aku akan mati. Tapi kalau enggak, kamu yang akan mati. Karena itu firman Tuhan bilang begitu. Nah, karena saya menyampaikan firman seperti ada kuasa begitu, dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia segera menyarungkan tangannya dan dia bilang, ya udah terserah Bapak. Ya, jadi saat itu saya kasih dia uang 100.000 aja. Nah, saudaraku, kalau kita percaya bahwa hidup kita adalah bait Allah dan firman Tuhan bilang, apa saja yang mau membinasakan kita akan dibinasakan oleh Tuhan. Pegang itu vitamin yang pertama. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yang jadi masalah, saudaraku, ketika kita sudah percaya firman ini, tapi tiba-tiba kita sendiri yang
apa? Eh, Memakai tubuh ini untuk kepentingan kita sendiri. Ya, contohnya ya kita tidur berlebihan, makan berlebihan, buang waktu berlebihan. Ya, kalau kita adalah bait Roh Kudus, izinkan Roh Kudus menegur kita. Ya, saya ada pengalaman yang kecil ya, Pak Adi. Uh, Pada waktu saya lagi sangat nyaman duduk di kursi gitu ya, baca firman, tiba-tiba istri saya bilang, saya perlu obat ini. Dan saya cuma bilang, itu ada di mana gitu, kamu ambil sendiri. Saudaraku tahu apa kata Roh Kudus? Ya, katanya mengasihi istri. Tapi istri perlu obat aja, dia lagi sakit, kamu suruh ambil sendiri. Saya langsung loh bangkit dari tempat duduk, saya bilang, aduh, sorry, mari aku ambilkan. Dan istri saya tersenyum. Kenapa? Ya, aku dengar suara Roh Kudus yang aku suruh gitu aja kok, males gitu. Dan istri saya bisa bersyukur karena itu. Saudaraku, kalau kita bait Roh Kudus, maka hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus ya. Yang kedua, vitaminnya apa? Next ya. Kita adalah rumah Tuhan ya. Jadi pertama bait Roh Kudus, kita itu rumah Tuhan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan, yaitu kita adalah rumah Tuhan, maka ini yang membuat kita tidak perlu takut apapun ya. Nah, saudaraku, yang namanya hidup itu rumah Tuhan berarti pikiran kita itu tempatnya Tuhan bekerja. Perasaan dan hati kita tempatnya Tuhan bersekutu dengan kita. Ya, jadi sebutkan aja ayat-ayat ini ketika kita takut dengan COVID, dengan sakit, dengan masalah apapun, masalah keuangan, ya sebutkan. Ya, Ibrani 3 ayat 6, hidupku rumah Tuhan. Ya, hidupku adalah bait Roh Kudus. Gitu. Nah, vitamin yang ketiga adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Ya. Ada kesaksian dari rekan-rekan misionaris ketika mereka mengalami bahaya, mereka cuma berkata, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Dan terus mereka berkata, Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dan Allah menyertai kita bukan di luar kita. Satu-satunya kepercayaan di mana Allah menyertai di dalam kita, ya kita ini. Mari kita lihat berikutnya. Ya, Yesus tinggal di dalam kita. Ya, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudaraku, kalau kita percaya bahwa hidup kita disertai oleh Allah, Allah tinggal di dalam kita, kita harus percaya bahwa kita itu diapit. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Bayangkan, kita itu disertai keilahian. Kita itu disertai dengan Allah Tritunggal. Dan dunia tahu bahwa kita itu berbeda. Imani, percayalah, imani saudaraku. Itu akan terjadi bahwa dunia akan melihat bahwa memang Yesus itu hidup dalam kita. Yang kelima, Roh Kudus menyertai dan diam di dalam kita. Ya, kalau Anda perhatikan, semua firman adalah membangun iman kita, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 17.
Saudaraku, mulai 1-5 vitamin ini berkata bahwa kita tidak pernah sendirian, itu yang terpenting. Ya, kalau kita disertai, dilindungi, bahkan Roh Tuhan di dalam diri kita, Immanuel, Roh Kudus diam di dalam kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang mampu melawan kita? Yang keenam, mari kita lihat. Tangan Tuhan menciptakan kita sebagai tempat tinggalnya. Ya. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Kisah Para Rasul 7, 49, 50. Saudaraku, kalau kita membaca ini memang seperti kiasan, tetapi Tuhan itu omnipresent, maha hadir. Ya, iblis tidak. Ya, kalau iblis hadir di Pulau Bali, dia tidak bisa di Pulau Jawa. Ya, tapi Tuhan bisa dalam waktu yang sama. Ya, dia maha hadir. Maksudnya begitu. Tanganku sendiri yang membuatnya. Membuat apa? Tempat perhentian. Di mana? Di hidup kita. Dari awal Tuhan itu sudah mempersiapkan tempat ya untuk dia tinggal. Di mana? Di alam imajinasi kita. Ya, di dianoia kita. Ayatnya di Ibrani 8 ayat 10, Ibrani 10 ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 13, Galatia 3 ayat 1, ya, Matius 22 ayat 4 ayat 37. Ya. Nah, Saudara, itu topik yang lain yang bisa kita bicarakan, tapi hari ini saya mau memastikan yang ketujuh, Allah sendiri menetapkan tinggal di dalam kita. Ya, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa, saudaraku? Karena dia mau tinggal di dalam kita. Ya. Jadi ayat ini dulu kita tidak pahami. Sepertinya Yesus cuma lahir di kandang domba. Tidak. Dia mau tinggal dalam kita. Semua ada tempatnya. Ya. Siapa yang menerima Yesus, dia disertai. Dia dipimpin, diarahkan, dilindungi, dijagai. Ya, itu yang menguatkan kita, saudara. Vitamin yang ke-8, mari kita lihat. Dari awal rohnya itu sudah dihembuskan dengan kita. Mari kita percaya. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nefes. Ya. Itu yang dihembuskan. Ada roh Allah di dalam kita. Dan kalau kita menerima Yesus, maka roh itu menjadi satu dengan Roh Kudus. Dan jadilah manusia Kristus. Ya. Yang ke-9, mari kita lihat. Allah hidup di dalam kita. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, tetapi dia tinggal di dalam kita. Kisah Rasul 17 ayat 24. Saudaraku, jadi ayo kita jangan lagi pusing bahwa kita nggak bisa ke gereja, ya, karena persekutuan yang paling indah adalah Coram Deo ketika kita bertemu dengan Tuhan. Bukan bertemu dengan tulisan, tapi bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, kita bersepakat dengan anggota keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan kompak kita. Di situ pertemuan dengan Tuhan dalam suasana yang berbeda. Atau kita di komsel. Ya, jadi kita tidak pernah tahu dan kita tidak perlu mikirkan bagaimana kita bisa bertemu lagi kalau memang sudah PPKM-nya dibuka, ya bisa. Ya, saya dengar sampai tanggal 25 ya diperpanjang. Kalau setelah 25 kita boleh agak sedikit bebas seperti itu. Tapi hal yang penting adalah ya Tuhan itu tidak diam dalam gedung gereja. Ada orang yang merasa kehadiran Tuhan ketika dalam gedung gereja. Nah, itu sugesti aja. Itu perasaan saja. Ya, ada rekan saya, mohon maaf, di Surabaya itu ketika dia lagi di toilet gitu ya, di
itu kan yang dipakai itu gedung bioskop gitu loh. Jadi untuk ibadah. Dan dia dengar khotbah, kemudian dia ditantang dan dia terima Yesus di toilet. Dan saudaraku, dia akhirnya jadi pendeta. Mungkin Pak Adi tahu ya, Pak Pendeta Vivit itu ya, Vivit Taylor dulu. Dia terima Yesusnya ada di dalam toilet gitu. Dan dia jadi hamba Tuhan yang besar di Surabaya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan itu tidak tinggal di dalam batu atau rumah, dia tinggal di dalam kita. Ayo kita jaga itu baik-baik ya. Yang ayat selanjutnya adalah supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi bukti nyata daripada Allah tinggal di dalam kita ketika kita hidup, kita bergerak, kita ada dimanapun. Tuhan itu bisa memanifestasikan kasih dan kuasanya. Saya mau bersaksi, saya tinggal di depan Wisma Atlet itu ya, namanya Jalan Sunterjaya ya. Saya tepatnya sudah 12 tahun di sini dan sebelumnya di sebelahnya rumahnya Kak Sofyan ya. Dan ketika saya udah di sini ya saya cuma membantu bergaul, mingle dengan orang-orang sekitar ya. Kalau ada acara 17-an, ada acara sunatan, kawinan, saya selalu nyumbang ya. Saya tidak hadir tapi nyumbang, dan ada bersihkan got dan lain sebagainya. Saya ikut sesekali, sisanya saya suruh pembantu saya dan saya sediakan kopi, makanan, dan saya mulai membagikan tanaman hijau. Dan yang paling berkesan itu ketika jalanan rusak waktu itu, saya mengkoordinir untuk membuat aspal dan masih kurang jauh, dan ketika uang itu diserahkan ke PU, pekerjaan umum, malah uang itu ditolak dan diaspal halus dan itu dijadikan kas RT RW. Nah, saudaraku, pengalaman-pengalaman seperti itu membuat orang melihat bahwa saya ini tidak eksklusif ya. Dan kayak kemarin ya ada kurban, kita juga ikut nyumbang di masjid tetangga dan lain sebagainya. Nah, tanpa terasa, apa kata firman Tuhan, kita hidup, kita bergerak, orang ngelihat. Jadi banyak sekali orang yang, anak saya kan beli di online ya, ini rumahnya Pak Yakob gitu. Oh, yang Ustadz itu ya? Saya dipanggil Pak Ustadz. Ada juga yang bilang kalau yang Kristen, oh yang pendeta itu. Aduh, di rumah saya nggak ada lambang salib, nggak ada. Saya nggak perkenalkan diri sebagai pendeta atau apa. Tapi orang mengenal sesuatu yang berbeda dalam hidup kami maupun anak-anak kami. Jadi satu kali pernah ya mobil parkir depan tuh dibareti semua. Ya, nggak entah gimana ya, saya orangnya biasa aja, tiba-tiba ya saya kumpulkan, ayo siapa di kampung ini yang mobilnya dibaret-baret begitu ya. Dan akhirnya kita sanggong ya, benar-benar malam, dan ketangkep. Dan ketika ditangkap itu anak-anak milenial ya, muda, dan kita serahkan pada orang tuanya, dan akhirnya kita tidak hukum, cuman dia harus bikin mural di tempat pembuangan sampah. Jadi dikasih cat, dikasih suruh gambar aja di situ, karena memang itu vandalisme ya. Saudaraku, ketika kita jadi pengaruh di sekeliling kita, maka yang ke-10 firman-Nya itu tinggal di dalam kita. Yuk kita lihat yang ke-10 ya. Firman-Nya tinggal dalam kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, nah ini yang luar biasa. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini ayat hafalan yang perlu dihafal ya. Kalau Allah tinggal dalam kita, maka kita tuh tahu
apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang tidak menjadi kehendak Tuhan. Sehingga semua permintaan kita itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku telah menyampaikan apa yang harus disampaikan dan kiranya Engkau memberkati Koramdio, Mesbah Koramdio dari hambamu Pak Hadi dan Ibu dan semua tim screen maupun tim co-host. Tuhan, Engkau memberkati dan pakai kami karena kami adalah manusia ilahi, kami adalah manusia firman, kami adalah manusia Kristus. Tuhan, kami pegang firman-Mu bahwa hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang tinggal dalam kami. Tuhan, kami mau sehat secara roh, secara jiwa, dan secara tubuh. Karena firman berjanji demikian. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, 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 amin. Amin. Ya, bukan Mesbah Koramdionya kita, Pak Yakub, punyanya tubuh Kristus. Ya, makasih. Oh, iya. Ya, makasih Pak Yakub buat sharingnya. Ya, teman-teman yang mau masuk BR, silahkan ya, bisa beropras, bisa diatur untuk masuk BR, dan sisanya kita bisa tetap ada di main room ya, kita bisa bersama-sama. Ya, apakah Pak Yakub masih ada bersama dengan kita atau sudah leave? Masih. Ya, Pak Yakub, mungkin kita ada beberapa pertanyaan ya yang mungkin bisa ditanyakan ataupun ada teman-teman yang mau minta didoakan ya di main room ini. Iya. Ya, Pak Yakub, kenapa kok kita itu diizinkan Tuhan sakit, Pak? Kalau kita ini adalah rumah Tuhan, bait Allah, tempat tinggal Tuhan, gitu ya. Mengapa Tuhan mengizinkan kita sakit? Mungkin ada pencerahan yang bisa Pak Yakub berikan, Pak. Iya. Jadi 1 Tesalonika 5:23 dipegang ya. 1 Tesalonika 5:23. Yang pertama kali disempurnakan itu roh kita ketika kita menerima Yesus. Ya, tidak bisa direbut lagi kecuali kita murtad. Yang kedua, jiwa kita. Nah, jiwa dan tubuh ini jadi satu. Ya, ketika firman berkata bahwa daging ini lemah, roh itu penurut, yang disebut flesh itu adalah gabungan tubuh dan jiwa. Jadi sakitnya tubuh itu seringkali dari jiwa. Maksudnya apa? Ya, jiwa itu karena kepikiran bisa kena mah, ya, jiwa itu banyak maunya, emosi dan lain sebagainya, ya. Kan sakitnya tubuh itu tergantung dari apa yang kita makan, apa yang kita perlakukan dalam hidup kita, betul ya? Jadi kalau kita hidup sehat dan apapun, ya sebetulnya masih bisa ya secara minimal kita itu sakit. Tapi Allah berkata bahwa yang kebal itu adalah roh, ya. Tapi jiwa dan tubuh ini memang harus dijagai terus. Cara jaganya gimana? Tadi Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Jaga hati itu bisa menjaga tubuh, percaya. Nah, saya ingatkan ada satu yang keliru, ya. Dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang sehat. Itu apa? Mensana corpore sano. Itu salah. Kenapa? Itu iklan susu. Itu nggak benar itu, ya. Jadi kalau tubuhnya sehat, jiwanya sehat. Kebalik, jiwanya sehat, tubuhnya sehat. Ya, jiwa sehat dari mana? Rohnya sehat. Gitu. Dimulai dari roh aja. Tiba-tiba berangsur-angsur tubuh kita menjadi sehat, ya. Ya, betul, Pak. Tahun lalu itu waktu bulan April Mei ya, saya itu seperti mengalami serangan jantung ringan gitu ya, keringat dingin apa. Saya pikir wah ini jantung saya ini ada apa-apanya gitu ya. Padahal setiap tahun medical check up selalu bagus gitu ya. Ternyata memang betul itu dari pikiran, seperti apa ada sesuatu gitu ya di jantung saya. Dan setelah saya ikut Mesbah Koramdio, kompak, lebih tenang gitu ya. Ternyata itu hilang sendiri. Semuanya itu hilang sendiri. Iya, pastilah, pasti. Ya.
Saya juga pada waktu keluarga kena COVID ya, sampai cucu saya stres kan saya, gitu loh. Nah, saya check up jantung karena saya itu ada jantung. Tahu Hadi, jantungnya tuh dokter jantungnya anak Tuhan. Dia cuma bilang, Bapak ini stres, tenang aja. Jantung Bapak oke kok. Malah aku dikorbanin di dokter jantung. Aku malu banget. Ya, jadi percayalah bahwa kalau roh kita kuat, jiwa kita sehat. Jiwa kita juga kuat dan tubuh kita sehat. Ya, oke. Ya. Nah, satu lagi Pak Yakub, apakah Tuhan itu memakai sakit itu untuk alat menghajar kita ya, mendisiplin kita, Pak Yakub? Ya, Tuhan bilang ya, ketika kita disayang Tuhan, itu Tuhan menghajar dan mendidik kita. Sebentar aku supaya nggak salah ayatnya ya, ajaran ya di Ibrani. Ibrani 12 ayat 10. Ya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, orang tua kita, tetapi Tuhan mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, ya. Jadi baca ayat 7 sampai 10. Ya. Jadi tidak berarti semua penyakit karena itu ya. Kita mesti tahu bahwa saya punya pengalaman, tiba-tiba karena kesibukan saya ya, itu di rumah bisa sebulan itu cuma 3 hari tadi keliling. Katanya orang-orang Pak Yakub jam terbangnya lebih dari pilot lah, itu bahaya sekali ya. Tuhan sudah ngomong kamu harus stay di rumah gitu loh. Tapi ya permintaan pekerjaan begitu banyak. Saya seorang konsultan ya nggak bisa gitu. Tahu Adi apa yang saya alami? Tiba-tiba tubuh saya lemas dan dokter bilang itu sakit liver katanya. Dan sudahlah, saya harus 1 minggu 10 hari tinggal di rumah sakit, nggak ngapa-ngapain. Dan dokter bilang nggak boleh dibesuk katanya, ya kecuali keluarga. 10 hari saya di rumah sakit, saya bersekutu dengan Tuhan, saya berdoa, saya bertobat. Nah, itu ya. Nah, kalau sekarang bukan 10 hari, sudah setahun 4 bulan ini. Ya. Jadi, aduh, luar biasa ya. Ya, jadi lewat sakit kita juga bisa mengalami Tuhan dan pertobatan ya. Ya, bisa karena makanan, bisa karena kesibukan kita, ya pasti ada maksud Tuhan lah. Karena selai rambut pun runtuh, Tuhan itu tahu kok, ya. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Kalau ada, bisa langsung open mic ya. Ada Pak Budianto ya di sini? Ada Pak Budianto ya. Biasanya Pak Budianto suka bertanya nih. Oh enggak, justru Pak Budianto yang gantiin aku jawab. Shalom, selamat pagi Pak Budianto. Selamat pagi Pak Hadi, Pak Yakub, apa kabar? Iya, Pak Budianto, tolong Bapak jawab yang sukar-sukar, saya yang gampang saja. Pak Yakub, terima kasih bisa hadir di sini ya. Kami mau belajar banyak sekali. Pak Yakub mau bertanya bagaimana proses 10 vitamin rohani ini atau vitamin-vitamin rohani ini bisa mempengaruhi imun dalam tanda kutip bagi jiwa kita dan bagi tubuh kita. Jadi kira-kira prosesnya seperti apa, Pak Yakub? Terima kasih. Baik. Mungkin Pak Budiarto pernah dengar ada 4 macam hormon kebahagiaan ya. Ya, ada EDSO, disingkat EDSO, endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Iya. Ya, jadi kalau 2 endorfin dan dopamin itu karena usaha kita. Ya, kalau kita berusaha mau baca firman, mau ikut koram deo, bangun pagi, mendoakan orang, maka dopamin itu akan mengucur juga. Endorfin, dopamin ini atas usaha kita. Ketika kita menolong orang lain, 2 ini turun. Ya. Nah, serotonin dan oksitosin itu ketika kita mengasihi orang lain dan suasananya itu nyaman, maka hormon ini mengalir. Dan
Ini disebut hormon kebahagiaan, itu sebutan saja, tapi sebetulnya ini hormon imunitas. Ya, kalau kita punya 4 hormon yang menyehatkan ini, firman Tuhan bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya, ya. Nah, ada satu hormon yang memang diciptakan Tuhan pada mulanya baik, namanya hormon kortisol. Nah, kortisol ini gunanya ketika kita mau nyebrang, dia ngingetin gitu loh, lihat kiri kanan gitu loh. Nah, hormon kortisol ini juga ketika kita naik kora-kora itu yang bahaya itu kita menjadi ketakutan gitu loh. Nah, coba bayangkan enggak ada kortisol, kita jadi zombie yang nggak pernah takut, ya kan? Ya kan? Jadi kortisol ini diciptakan Tuhan untuk kewaspadaan diri, ya, untuk defense mechanism. Tetapi karena dosa, karena kekhawatiran yang berlebihan dan ketakutan yang tidak terkontrol, maka hormon kortisol ini bisa keluar dalam jumlah yang banyak tidak sesuai dengan kondisinya. Jadi ini gini, misalnya contohnya di rumah saya nih, rumah saya kan depan udah Wisma Atlet 1 kilometer. Belakang rumah sakit Sulianti. Kalau dilihat di peta, itu bukan merah, hitam itu, selalu hitam gitu ya. Nah, kalau saya paranoid, saya hormon kortisolnya, kalau orang paranoid itu kortisolnya udah nyembur nggak karu-karuan. Bisa cemas, bisa apa gitu. Ya kan? Jadi, tapi puji Tuhan ya, orang benar hidup oleh iman. Nah, kalau kita dengar firman, iman tuh dari firman kan? Maka kita akan keluar 4 hormon itu, ETSO itu, dan kortisolnya jadi normal kembali. Demikian Pak Budiarto. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Yakub. Saya baru nyadar bahwa ternyata Tuhan sudah mempersiapkan tubuh kita ini untuk berespon terhadap firman dan itu ya, kejadian-kejadian rohaniah ya, luar biasa. Terima kasih Pak Yakub. Tuhan berkati Pak. Wow, ya keren nih, hormon kebahagiaan nih ya, saya juga dapetin ya. Ternyata hormon kebahagiaan itu adalah imunitas kita. Ya, jadi teman-teman jangan lupa bahagia hari ini ya, jangan lupa bersukacita. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung open mic. Saya tunggu beberapa saat ini. Kalau tidak ada, kita akan. Pak Hadi, itu tadi, ya. Pak Hadi, tadi Pak Yakub belum jelasin yang vitamin 3, 5 dan 6 dilompat. Belum terlalu jelas ya? Udah. Enggak, vitamin 3, 5 dan 6 tidak dibahas tadi. Vitamin 3. Saya enggak lihat ya. Ya, boleh. Ya. Vitamin 3 itu kita nyebutin Immanuel. Jadi pada waktu peperangan ya, tentara-tentara Inggris itu cuma nyebutin aja Immanuel kayak mantra begitu ya. Tapi kata Immanuel itu artinya apa? Tuhan beserta dengan kita. Ya. Nah, ada itu Rasul Rasul Yesus, sebentar. Salah satu Rasul Yesus itu pada waktu dia mati syahid di sebuah negara begitu ya. Tapi negara itu negara Katolik ya, dan akhirnya ketika mereka diserang dengan Rusia ya, mereka menyebutkan Immanuel seperti itu, dan mereka bisa melihat bahwa kalau nggak salah Markus ya, itu hadir dalam sebuah penglihatan, dan akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh sekelompok tentara yang kecil. Ya, jadi tapi saya tidak menyarankan ini jadi mantra ya. Ini iman aja gitu loh. Immanuel. Kenapa? Nama Tuhan itu Immanuel ya. Terus nomor berapa? 6 ya. Nomor 5, Pak. 5 dan 6. Nomor 5 ya. Roh Kudus menyertai dan diam di dalam kita. Ya. Jadi roh manusia itu ada ya. Ada. Jadi Kejadian 2 ayat 7 ya. Di orang yang baik dan orang jahat. Anda pernah dengar bahwa matahari itu diberikan pada orang baik dan jahat. Ya, enggak gini, terus orang baik kena matahari, orang jahat
itu mendung terus, nggak bisa gitu ya. Jadi orang baik jahat dapatkan hak yang sama, tetapi ya contohnya Efesus 2 ayat 10, kita buatan Allah, ya kan? Yang saudara-saudara sepupu kita yang suka demo barang itu buatan Allah juga. Tapi yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, yang di dalam Kristus Yesus ini yang lahir baru, saudara dan saya, dikasih kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik. Yang lain enggak. Pekerjaan umum, pekerjaan PU. Kalau kita pekerjaan baik, ya, di mana pekerjaan baik itu, ya, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Dan pekerjaan baik itu sudah disiapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi ketika Roh Kudus bertemu dengan roh kita, maka akan terjadi suatu interaksi yang luar biasa. Maksudnya itu, ya. Yang keenam, tangan Tuhan menciptakan kita sebagai tempat tinggalnya. Ya, ini bicara Allah Maha Hadir. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Allah itu Maha Hadir, Bapak Ibu. Ya, kalau iblis itu kalau hadir di Bali, dia nggak hadir di Jawa. Ya, jadi iblis sama sekali nggak maha hadir dan tidak maha tahu. Ya, Allah maha hadir. Contohnya Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan di mana-mana bukan berarti ada gambar mata melayang-layang, bukan ya. Dia tahu, he know everything. Jadi tanganku sendiri yang membuat tempat tinggalnya. Pada waktu dia menciptakan kita di Kejadian 1, 26, 27, 28, dia sudah menyediakan alam imajinasi, dianoia. Ya, ayatnya tadi saya sebutkan, boleh dicatat ya. Ibrani 8 ayat 10, Ibrani 10 ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 13, Galatia 3 ayat 1, dan Matius 22 ayat 37. Ya, semuanya, semua kata akal budi itu adalah dianoia. Contoh yang Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, itu alam imajinatif. Nggak bisa mengasihi Tuhan dengan logika, nggak bisa. Nggak bisa. Harus dengan alam imajinasi. Nah, itu dia. Makanya alam imajinasi kita ini perebutan dengan iblis. Ya kan? Direbut dengan iblis. Tangan Tuhan menciptakan dianoia alam imajinasi ini, tapi iblis lebih tahu, makanya direbut. Ya, bayangan negatif, bayangan kotor dan lain sebagainya. Itu sebabnya Filipi 4 ayat 8, pikirkan yang indah, yang benar, yang disebut kebajikan. Gitu. Itu pilihan kita. Nah, kalau kita diserang, ya ditolak dalam nama Yesus. Maksudnya begitu yang keenam ini, ya. Ya, tadi waktu Pak Yakub bilang tentang pekerjaan baik ya, Tuhan sudah menyiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Saya diingatkan sebenarnya ketika setelah kita melakukan pekerjaan baik ya, itu salah satu respon yang kita dapatkan itu adalah kebahagiaan ya, sukacita. Ya. Seringkali ketika kita selesai itu ya, dan kalau kita kurang bahagia, mungkin kita kurang melakukan pekerjaan baik ya, teman-teman. Ya, betul, Hadi. Ya, jadi hari ini mari kita lakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan tuliskan ya, untuk kita lakukan ya, pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, dan itu akan meningkatkan ya kebahagiaan dan hormon imunitas kita ya. Ya, satu pertanyaan lagi Bapak Ibu kalau ada silakan sebelum kita tutup Esba Koram Dio kita pagi hari ini. Sisa satu pertanyaan kalau masih ada, karena ini sudah jam 7.33. Kalau sudah tidak ada, kita akan mengakhiri ya Esba Koram Dio kita pagi hari ini. Ya, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang pagi hari ini meneguhkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri, bahwa hidup kami, Tuhan, selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kami menjadi bait-Mu, kami menjadi rumah-Mu,
kami menjadi tempat kediaman-Mu, bahkan Roh Kudus, Engkau berdiam Tuhan di dalam kami. Terima kasih Tuhan, buat setiap pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan untuk kami lakukan sepanjang hari ini. Kami mau taat, kami mau melakukannya. Kami percaya Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur Tuhan, yang meningkatkan Tuhan imunitas kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Yakub Esra yang telah memberkati kami. Biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, Tuhan terus tambah-tambahkan pengurapan-Mu Tuhan buat Pak Yakub Esra. Sertai Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan Tuhan. Berkati Tuhan dengan keluarganya Tuhan, hubungan semakin indah, semakin manis, semakin mesra. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yakub Esra buat pagi hari ini, buat sharing-nya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yakub Esa, Pak Hadi, Marinotan, William. Thank you Pak Hadi, Pak Yakub, terima kasih. Eli, Gloria, Tuhan Yesus berkati semua ya. Thank you semuanya. Richard, Pak Tuhan Yesus berkati. Pak Richard, Tuhan berkati. Ya Pak Hadi, Tuhan berkati. Thank you. Pak Bepeng, Tuhan berkati. Pak Yongki, terima kasih.